What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan bahas iOS 16.6 RC version. Bener banget, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 16.6 RC versionnya. Kira-kira ada apa aja di iOS 16.6 versi RC ini? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Semalam tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 16.6 RC version atau RC build. Bang, apa sih RC build? Nah, buat yang masih belum tahu, RC build itu adalah tahap terakhir versi beta, yaitu satu tahap sebelum finalnya atau sebelum publik resminya dirilis, seperti itu. Maka dari itu, ini adalah versi pentingnya sebelum versi final dirilis ke semua pengguna iPhone. Tetapi tidak hanya iOS 16.6 versi RC aja yang dirilis sama Apple, adanya iPadOS 16.6 versi RC, watchOS 9.6 versi RC, macOS 13.5 versi RC, tvOS 16.6 versi RC. Dan buat teman-teman yang menggunakan iPhone lebih lawas lagi atau lebih lama lagi, tenang, Apple juga memberikan update nantinya, tapi ya pada saat versi resminya. Tapi untuk versi RC-nya dirilis juga iOS 15.7.8 versi RC dan iPadOS 15.7.8 versi RC. Seperti itu. Oke, gue ingetin disclaimer dulu, ini adalah masih versi RC, belum versi resmi publiknya ya. Oke, yang pertama terkait size update. Size update-nya cukup besar ya, karena RC itu sebenarnya udah size-nya size final sebenarnya. Jadinya size-nya gede gitu. Alias semua bagian-bagian firmware itu ngikut di versi RC. Cuman nanti pada saat versi final mah biasanya di temen-temen tuh nggak semuanya besar ya. Pastinya ada yang kecil karena kalian semua lanjutan dari 16.5.1 kayak gitu. Nah, ini kan gue menggunakan beta. Jadi ya wajar kalau size-nya besar, jadi firmware-nya lebih gede kayak gitu. Untuk size update-nya 5,08 GB. Tapi gue ingetin lagi, ini adalah RC dan setiap device juga berbeda-beda size-nya. Dilanjut dengan build number. Build number yang ada pada iOS 16.6 versi RC nih. Nah, ini build number-nya ya. Sudah berubah, tidak seperti yang beta 5. Lalu untuk modem firmware juga berubah. Ini untuk modem firmware-nya di bagian bawah berubah ya daripada beta 5 sebelumnya. Jadi bisa jadi pada saat versi final juga nanti akan berubah kayak gitu. Oke, fitur yang pertama yang gue masih heran sampai saat ini belum ada, yaitu key contact verification. Jadi apabila teman-teman search di bagian setting sini key contact verification, nih gue search, tidak muncul sama sekali. Tuh kalian bisa lihat key contact dia nggak muncul. Harusnya ini muncul ya. Ini adalah fitur yang digagas sama Apple untuk di iOS 16, tapi entah kenapa nggak muncul. Sepertinya saya curiga fitur ini akan ditaruh di iOS 17 karena ini harusnya di 16 loh, tapi ini nggak muncul. Gue juga bingung, nggak ada alasan, tidak ada pernyataan juga dari Apple. Tapi key contact verification ini sebenarnya penting banget buat kita agar lebih aman lagi data-data kita. Cuman ini belum bisa digunakan atau memang belum muncul, gue juga masih bingung sih kayak gitu. Selanjutnya warranty program di bagian setting. Ya, kalau kalian pergi ke setting di sini, kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi ke general, lalu kalian pergi ke about, setelah itu kalian pergi ke coverage. Nah, di sini akan muncul semua device-device teman-teman. Tetapi yang berubah bagian mana? Ya, bagian paling bawah terkait keterangan warranty teman-teman. Jadi ada information di paling bawah, dan ini adalah device-device yang terhubung ke Apple ID teman-teman semua kayak gitu. Oke. Lalu selanjutnya ada improvement pada kamera. Cuman ya gue sih nggak terlalu ngerasa ini improvement ya, tapi katanya ini ada improvement nih di bagian kamera nih. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, tuh asik. Jadi double gini gambarnya. Nyuak. Di sini katanya ada improvement untuk pengambilan video dan foto. Cuman pada saat gue coba sih, gue ngerasa masih sama aja. Apa karena ini masih iPhone XR ya? Ya dikhawatirkan ini untuk device-device yang lebih di atas lagi kayak iPhone 11, 12, 13 atau bahkan 14 series. Rasanya kalau di iPhone XR gue merasa sih masih sama-sama aja ya. Biasa-biasa aja gitu. Kayak gitu. Tapi katanya ada improvement untuk bagian kamera untuk semua fiturnya. Mau portrait, mau video, mau foto gitu ya. Jadi ada improvement pada bagian kamera seperti itu. Mungkin pada saat pengambilan gambar kali ya. Selanjutnya notification center, tapi di sini udah gua clear sih. Katanya notification center tuh akan lebih aman ya. Jadi kalau kalian naikkan kayak gini tuh dia tidak bug ya, tidak kosong, tidak ngeganjel gitu ya. Tapi ini clear. Ini harusnya notification center tuh jauh lebih baik dan tidak ngebug lagi. Jadi ada perbaikan pada saat notification center. Harusnya nanti ada notification center di sini banyak dan tulisannya muncul semua serta tidak ada yang blur, tidak ada yang kosong.
kosong, intinya tidak bug lah atau tidak kendala gitu. Lalu selanjutnya untuk scroll nih lebih baik ya, lebih aman. Memang sebenarnya iPhone XR nih setelah gue coba-coba ya, ini hampir sering banget gue main FIFA di iPhone XR, memang aman-aman aja dan jauh lebih smooth ya. Untuk scroll juga aman gitu ya, slide juga lancar-lancar aja, gue nggak ada kendala apa-apa gitu. Tapi ya balik lagi ya, namanya juga iPhone XR, gue kadang nggak mau berharap banyak juga. Tapi buat teman-teman silakan dicoba, gue merasa sih ini jauh lebih baik tuh. Untuk scroll lebih smooth daripada iOS 16.5.1. Meskipun ini masih versi RC, tapi rasanya ya gue melihat lebih baik sih iPhone XR kayak gitu. Dan ada peningkatan juga terkait Face ID ya. Face ID ada improvement. Sebenarnya improvementnya nggak berasa banget sih. Intinya lebih cepat aja lah kalau kita buka kunci gitu. Lebih baik aja gitu improvement. Namanya juga improvement ya, bukan penambahan fitur gitu. Improvement tuh ya perbaikan aja atau peningkatan aja gitu. Tapi gue ngerasa sih masih biasa-biasa aja. Kadang gitu ya, beberapa fitur tuh sebenarnya mengalami peningkatan, tapi mungkin karena kita ngerasanya itu biasa-biasa aja, ya udah jadinya terkesan nggak ada apa-apa kok, biasa aja, kayak kosong nih. Ya itu bisa dikatakan lah kalau kalian nanya sesuatu apa yang gampang tenggelam, ya chat gua di WhatsApp dia gitu. Jadi nggak kelihatan chatnya gitu kan. Sama kayak gini, fiturnya nggak kelihatan, padahal ada improvement, ada peningkatan kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya security update. Tentunya benar banget, memang Apple di iOS 16.6 ini sepertinya lebih cenderung ke security update. Kenapa seperti itu? Kayaknya fitur-fitur udah dipindahin semua nih untuk iOS 17. Jadi kalau kalian bisa perhatikan di sini, link sumbernya di description di bawah. Kalau kita klik ini terkait security sistemnya, ini masih untuk yang rapid security ya. Jadi itu kenapa mungkin berkesinambungan dengan 16.6 nantinya. Ya di sini 16.5.1 yang C itu udah gue bahas di video sebelumnya. Di sini kalian bisa nonton. Gue ngerasa itu memang berkesinambungan sekali dengan security update pada 16.6 kayak gitu. Lalu selanjutnya iPhone storage pada iPhone XR. Ya kalau kita pergi ke setting lalu pergi ke general di sini, dan di general kita pergi ke iPhone storage. Nah di sini masih loading, kita tungguin aja prosesnya, nggak akan gue potong videonya. Ya sudah selesai loadingnya dan gue rasa cepet banget ya. Memang udah nggak ada kendala lagi sih di iPhone storage ya. Dan buat teman-teman juga harusnya nggak ada kendala ya. Dan kalau kita cek ke bagian bawah di sini untuk sistem datanya ya. Nah ini dia sistem datanya. Sistem data di 3,43 GB. Ya mungkin karena ini habis update ya, jadi agak nge-clear cache-nya gitu ya. Cuman ya balik lagi, sistem data itu dynamic, berubah-berubah, kadang naik kadang turun seperti itu. Oke. Dan untuk performance seperti tadi udah gue katakan, jauh lebih baik, jauh lebih smooth. Tapi ya sampai saat ini gue masih deg-degan. Selama versi resminya belum dirilis ya gue nggak bisa mengatakan sebaliknya. Tapi karena ini versi RC alias versi satu tahap terakhir sebelum versi finalnya, jadi ya gue percaya aja lah kalau memang smooth. Cuman rasanya nggak afdol kalau kita nggak benchmark skor di iOS 16.6 terkait performance-nya. Oke, di sini gue akan menggunakan aplikasi Geekbench 6. Oke, ya di sini kalian bisa lihat sendiri keterangannya iPhone XR iOS 16.6 dengan chipset A12 Bionic dan memori RAM-nya 2,77 GB. Langsung aja ya, CPU benchmark dan kita langsung run benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tungguin benchmarknya atau run benchmarknya ini karena lagi berjalan. Ini dia hasil skor benchmarknya yang ada pada iOS 16.6 versi RC. Untuk single skornya 1269, lalu multicore-nya 2431. Ya, itu adalah skor benchmark yang ada pada iOS 16.6 RC version kayak gitu. Tapi menurut gua ini kayaknya cuma skor aja lah ya. Yang penting performance saat kita menggunakan iOS tersebut. Sejauh ini gua fine-fine aja sih, aman-aman aja, nggak ada kendala. Tapi ya gue berharap pada saat versi resminya finalnya ini dirilis ke semua user iPhone, performance-nya tetap baik-baik aja. Ya, semoga seperti itu ya untuk di semua iPhone teman-teman gunakan kayak gitu. Oke, selanjutnya let's talk about baterai. Nah, ini dia baterai gua. Baterai gua di 54%, kalian bisa lihat ya. Dan menurut gua untuk baterai rasanya gua nggak terlalu berharap banyak sih, mungkin karena ini iPhone XR ya. Tapi gua sejauh ini fine-fine aja untuk baterai, dan ini karena habis di restore juga tadi, belum ada kendala sih ya. Last chargernya di 86%, kalian bisa perhatikan. Ini adalah activity baterainya ya. Jadi untuk baterai sih gua nggak ada komplain sih. Di versi-versi beta sebelumnya juga aman-aman aja. Dan kalau kita cek ke battery health and charging di sini, nah ini dia battery health-nya masih di 81% dan aman-aman aja. Menurut gue battery health itu pasti akan turun selama iPhone-nya digunakan. Jadi kita nggak usah terlalu pusing lah ya dengan battery health. Jadi buat teman-teman keep calm and stay cool. Asik.
Karena menurut gue baterai health itu pasti akan turun cuy gitu. So far sejauh ini sih nggak ada kendala untuk baterai. Jadi ya gue berharap pada saat versi finalnya dirilis akan baik-baik aja untuk di semua device teman-teman gunakan kayak gitu. Ya itu tadi adalah iOS 16.6 RC version yang dirilis sama Apple. Sepertinya tidak akan ada fitur baru lagi sampai iOS 17 dirilis. Sepertinya sih seperti itu ya. Bang, lalu kapan final iOS 16.6 ini dirilis resmi? Nah, itu dia. Biasanya kalau RC version udah dirilis, 1 minggu kemudian sejak hari ini, Apple akan merilis versi resminya. Jadi, hitungnya itu dari minggu ini atau dari hari ini. Dini hari tadi lah gitu ya. Kemungkinan berarti di minggu depan, 1 minggu setelah hari ini, akan dirilis resmi iOS 16.6. Jadi, buat teman-teman, lebih bersabar, lebih menunggu, lebih santai dulu, kalem-kalem dulu. Nggak usah terburu-buru ya. Nanti yang ada cuman hubungan tanpa saya kayak gitu. Untuk rilis resminya seperti itu udah gue kasih tahu. Jadi buat teman-teman tinggal sabar aja. Dan itu aja, rasanya tidak ada lagi yang ada di iOS 16.6. Dan buat teman-teman semua, semoga dengan adanya video ini sangat terbantu. Oke, jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.